Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Andrisa Putri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pemong belajar, dan tenaga kebersihan. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawas dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Perencanaan. Penggandaan tenaga kependidikan. Penggandaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang telah lowong. Langkah-langkah dalam penggandaan tenaga kependidikan. Poin pertama, pengumuman adanya formasi baru, yakni memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media. Yang kedua adalah pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Yang keempat, pengumuman. Seleksi atau penyaringan. Dalam penggandaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif, ujian atau tes. Penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati sesuatu posisi atau jabatan. 2. Pelaksanaan. Orientasi. Orientasi merupakan suatu kegiatan memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Tujuannya agar seseorang dapat menyesuaikan diri. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan guna untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan. Yang pertama, tunjangan khusus. Diberikan kepada guru jenjang pendidikan menengah sebagai penghargaan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas daerah khusus. 2. Tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. 3. Tunjangan profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Pasal 16 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud kepada guru, PNS, dan non-PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan
atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga kependidikan yang berprestasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk mendapatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Jenis-jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Yang kedua, cuti besar. Yang ketiga, cuti sakit. Dan yang keempat, cuti bersalin. Kenaikan pangkat. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat jika sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat itu. Pemberhentian dan pensiun PTK. Pemberhentian yaitu pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau karena peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Adapun hak pensiunan PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun yang dimaksud adalah peristiwa berhentinya seseorang bekerja yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunnya. Pemberhentian atas permohonan pegawai sendiri dengan alasan pindah tempat pekerjaan yang memiliki tujuan memperbaiki nasib. Pemberhentian dilakukan oleh dinas dengan didasari oleh hal-hal berikut. Yang pertama, apabila pegawai tersebut tidak cukup profesional dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, adanya penyusutan atau penyederhanaan organisasi. Yang ketiga, memberikan peremajaan. Yang keempat, apabila pegawai tersebut tidak sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, apabila pegawai melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketujuh, apabila ada pemberhentian karena alasan lain. Penyebabnya kemungkinan adalah pegawai tersebut meninggal dunia, hilang sehabis menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang, serta telah mencapai batas usia pensiun. Itu saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.